Kami memuji-Mu ya Tuhan, Allah di dalam Yesus, rencana-Mu indah dalam setiap katong pung hidup. Yesus manis, sio sungguh manis lawangi. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangi. Sungguh manis lawangi. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangi. Lah biar api Injil terus menyala, menyala di katong pung hati. Lah biar kampung cahaya ta pancar terus di Ambon. Sampai Tuhan Yesus balik kembali. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 1 sampai yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah ucapan syukur HUT Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang ke-42 tahun pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memimpin dan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini seharusnya jemaat sekalian bersama-sama dengan kita berada di tempat ini. Untuk sama-sama kita mensyukuri akan anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kita. Di mana hari ini gereja kita boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-42. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada yang di rumah yang masih tahu. Tepatnya tanggal berapa gereja kita berulang tahun? Luar biasa. Di rumah jawab dengan penuh sukacita dan semangat. 20 Agustus. Ya Bapak Ibu, 20 Agustus 2020. Tepatnya gereja kita berusia 42 tahun. Tapi karena kota Ambon masih dengan kondisi PSBB seperti sekarang ini. Kita belum bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Untuk beribadah, bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Tapi saya percaya, sekalipun kita di rumah kita masing-masing, hati kita pasti penuh dengan sukacita. Ada ungkapan syukur yang kita mau naikkan kepada Tuhan atas segala kebesaran Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Mari Bapak Ibu, dengan hati yang penuh pengucapan syukur, kita datang memuji dan membesarkan kebesaran Allah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Wanita saja. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Yang pria saja, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaatku yang terkasih, Dia Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Dialah Allah yang maha kuasa. Dialah Allah yang begitu mengasihi kita, yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu luar biasa secara khusus bagi gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, yang boleh memasuki usianya yang ke-42. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada saat ini, mari dengan hati yang penuh pengucapan syukur, kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari dengan hati penuh pengucapan syukur, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur. Mari dengan sepenuh hati kita sekali lagi kita katakan, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan
syukur padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa secara pribadi. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan yang telah memimpin gereja kita. Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon boleh memasuki usianya yang ke-42. Mari dengan bersuara kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan untuk cinta kasih Tuhan bagi gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Ya Bapa, inilah ungkapan syukur kami anak-anak-Mu. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan buat bagi gereja kami, gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Kalau saat ini kami boleh memasuki usianya yang ke-42, kami sungguh yakin dan percaya itu semata-mata hanya karena anugerah dan cinta kasih Tuhan bagi gereja kami, gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Terimalah ungkapan syukur setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang kami boleh naikkan dari tempat kami masing-masing, rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu hanya karena anugerah Tuhan semata-mata bagi kami. Ya Bapa, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami melawan perintah-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Bapa, di saat ini kami datang kepadamu. Kami mengaku akan segala dosa dan salah kami yang sudah kami lakukan, yang sudah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Biarlah Engkau mau mencucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga setiap kami sungguh-sungguh layak untuk datang memuji dan menyembah Engkau di dalam ibadah syukur kami di pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar dan sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Allah Bapa yang di sorga. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengarkanlah berita anugerah yang pagi ini terambil dari Mazmur 103. Ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat yang berbahagia, dimanapun kita berada saat ini. Mungkin ada yang berada di Ambon, ada di luar Ambon. Tetapi biarlah kehidupan kita boleh sungguh-sungguh kita hidup hormat dan takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang sungguh memuliakan nama Tuhan lewat keberadaan kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita setiap hari boleh kita isi dengan pujian, dengan ungkapan syukur, sehingga orang lain boleh melihat sungguh Kristus yang kita percaya dan kita sembah adalah Kristus yang hidup. Dialah Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Ada kidung dalam hatiku, tak henti ku puji Dia. Biarlah dengan penuh sukacita kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Katakan Yesus. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Ayatnya yang kedua.
berkat anugerahnya melimpah. Ku bernaung dalamnya, ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji ya Yesus, Yesus. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Kita akan mengulang dari ayatnya yang pertama, yang wanita saja. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Yang pria, jangan takut ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Bersama-sama. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Yang pria saja. Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya. Yang wanita. Ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Bersama-sama Dia. dengan penuh sukacita. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji. Katakan siapa namanya? Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji. Sekali lagi, Yesus, Yesus. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji. Dengan bangkit berdiri kita sama-sama menyanyikan kornya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Menghibur hatiku, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Menghibur hatiku, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Biarlah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari yang berbahagia ini, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Karyanto Gunawan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat satu pujian. Besar setiamu, karena kita sungguh yakin kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa dan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kasih setia Tuhan biarlah sungguh-sungguh boleh nyata dalam kehidupan kita. Besar setiamu, besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah.
selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Yang kedua, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setia. Katakan besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepada, katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kepada Bapak Pendeta Karyanto Gunawan kami persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat kita berhimpun kembali secara virtual dalam kebaktian online. Hari Minggu ini adalah spesial untuk keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon karena diperingati sebagai hari ulang tahun ke-42 Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Untuk itu, atas nama pribadi dan mewakili Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, saya ingin menyapa seluruh keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, serta dengan penuh syukur dan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun ke-42. Tuhan yang telah memulai pekerjaannya yang indah dan mulia di kota Ambon sejak 42 tahun yang lalu, kiranya terus menopang dan menyertai agar Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon hadir memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi masyarakat kota Ambon khususnya. Saudara-saudara sekalian, khotbah hari ini mengambil tema pemeliharaan Allah, yang istilah teologinya dalam bahasa Inggris Providence of God, atau jika diindonesiakan menjadi providensia Allah. Menurut saya tema ini sangat penting, karena jatuh bangunnya kehidupan seorang Kristen, bagaimana suasana kehidupan seorang Kristen di tengah-tengah dunia yang tidak dapat diprediksi. Khususnya di saat kehidupan menghadapi hal yang tidak terkendali dan penuh ancaman, sangat ditentukan oleh pemahaman dan penghayatannya terhadap Allah dan pemeliharaannya. John Calvin berkata, ketidaktahuan tentang doktrin providensia adalah puncak dari semua kesengsaraan. Dan sebaliknya, berkat yang tertinggi terletak dalam pengenalan tentang doktrin ini. Baiklah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci, saya mengajak kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha mulia, Allah yang maha kudus,
Kami menghampiri hadirat-Mu seraya mempersembahkan syukur untuk setiap rahmat dan belas kasihan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami akan membaca kitab suci dan merenungkannya. Kepada hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah ini, berkenanlah Tuhan memberkati apa yang telah dipersiapkannya, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, jamalah kami, bukalah hati dan pikiran kami, berbicaralah kepada setiap kami, dan tuntunlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, nama yang terindah di atas segala nama. Amin. Pembacaan kitab suci diambil dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya akan bacakan satu kali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehubungan dengan tema kita, pemeliharaan Allah, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di Alkitab kita tidak ada satu kali pun muncul istilah atau kata providensia. Sama seperti tidak ada kata Tritunggal atau kata Trinitas, atau dalam bahasa Inggrisnya Trinity, tetapi ketika kita membaca dengan teliti pernyataan-pernyataan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita tidak harus sampai pada kesimpulan bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang Tritunggal. Saya ingin beri contoh dari kehidupan kita sehari-hari tentang penjelasan saya tadi. Misalkan suatu hari saya menerima pesan WA dari seorang teman yang menginformasikan keadaan seorang teman kami yang lain bernama Herman. Pesan WA itu isinya demikian. Herman sudah 2 hari tidak masuk kerja. Dia demam. Suhu tubuhnya 38,5 derajat Celcius. Dan hari ini dia ke rumah sakit untuk periksa darah di lab. Dokter memberi dia sejumlah obat dan minta dia untuk beristirahat. Saudara perhatikan, di dalam pesan WA yang saya terima tersebut, tidak ada kata sakit satu kali pun. Tetapi ketika saya membaca pesan WA tersebut, dengan penuh tanggung jawab, saya dapat menyimpulkan bahwa teman saya yang bernama Herman saat ini sedang sakit. Demikian pula dengan istilah providensia Allah. Jikalau kita membaca Alkitab dengan teliti, peristiwa demi peristiwa, maka kita tidak bisa tidak akan bertemu dengan jejak-jejak Allah yang sangat banyak, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan umat manusia, yang senantiasa memelihara ciptaannya. Sebagai contoh, di dalam kitab Ester, satu kali pun tidak disebutkan kata Tuhan atau kata Allah. Tetapi kitab Ester justru dengan sangat gamblang memperlihatkan bagaimana tangan Tuhan yang bertindak melindungi umat pilihannya dari rencana pemusnahan oleh Haman. Hal yang kedua, sering ada pertanyaan, apakah kedaulatan Allah sama dengan providensia Allah? Maka jawabnya tidak sama. Pada waktu kita berbicara tentang kedaulatan Allah, kita sesungguhnya sedang berbicara tentang hak yang dimiliki Allah, tentang kuasa atau kekuatan yang dimiliki Allah untuk memutuskan segala sesuatu dan
tidak ada yang dapat mencegah atau menghentikannya. Indonesia disebut sebagai negara berdaulat, artinya Indonesia mempunyai hak atau kuasa untuk mengatur dirinya sendiri tanpa diintervensi oleh negara manapun juga. Salah satu ayat yang berbicara tentang kedaulatan Allah, misalnya Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau, yaitu Allah, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pada waktu kita berbicara tentang pemeliharaan Allah, maka kita sedang berbicara tentang kedaulatan Allah yang tadi telah saya jelaskan, tetapi juga disertai unsur-unsur lain dalam diri Allah. Jadi bukan hanya tentang hak dan kuasa yang dimiliki Allah, tetapi ada unsur-unsur lain dalam diri Allah. Misalnya, hikmat Allah yang maha bijaksana, kebenaran Allah, keadilan Allah, rahmat dan kemurahan Allah. Jadi, pemeliharaan Allah adalah kedaulatan Allah yang dijalankan dengan maha bijaksana, dengan maha benar, dengan maha adil, oleh karena rahmatnya, dan terarah pada tujuan akhir penciptaan, yaitu langit dan bumi yang baru. Saudara-saudara sekalian, Katekismus Heidelberg menjelaskan dengan sangat indah apa itu pemeliharaan Allah. Orang Kristen banyak yang pernah dengar istilah katekisasi. Secara sederhana ingin saya katakan, katekisasi adalah pelajaran agama. Dan bahan pelajarannya disebut katekismus. Jadi katekismus adalah buku pelajaran agama. Dan ciri katekismus disusun dalam bentuk pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Dan diberi nomor. Nomor 1, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nomor 2, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Sekarang kita ingin melihat apa penjelasan Katekismus Heidelberg tentang pemeliharaan Allah. Pada nomor 27, pertanyaannya seperti ini. Apa itu pemeliharaan Allah? Atau dalam bahasa Inggrisnya, Providence of God. Menurut saudara. Dan jawabnya demikian. Pemeliharaan Allah adalah, yang pertama, kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Yang kedua, dengannya, yaitu dengan kemahakuasaan dan kemahadiran Allah, Dia memelihara langit dan bumi serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri, Ia memerintahnya. Yang ketiga, sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Lebih lanjut pada nomor 28, pertanyaannya sebagai berikut. Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya? Dijawab sebagai berikut. Yang pertama, berkat pengetahuan itu, kita dapat bersabar di tengah segala kesusahan. Yang kedua, dan bersyukur dalam kelimpahan. Yang ketiga, untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu. Yang keempat, bahwa tidak ada satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya. Yang kelima, sebab semua makhluk berada di tangannya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Saudara-saudara sekalian, betapa indahnya jika kita melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang dapat bersabar di dalam segala kesusahan, dapat bersyukur di dalam kelimpahannya, dapat menyerahkan masa depannya dengan penuh kepercayaan kepada Allah, dan yang yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkannya dari kasih Allah. Hidup anak-anak Tuhan yang seperti ini tentulah hidup yang penuh dengan rasa tentram dan damai sejahtera. Hidup yang akan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan.
Anak-anak Tuhan yang seperti ini adalah anak-anak Tuhan yang saya ingin katakan mereka telah mengalami surga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan air mata. Mereka adalah orang-orang yang mengerti, menghayati, dan mengalami kehadiran, kuasa, dan kemurahan Allah di dalam segala keadaan kehidupan mereka sehari-hari. Sampai di sini, saya ingin merangkum penjelasan tadi dalam beberapa butir. Yang pertama, mengimani Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, berdaulat mutlak, setia memelihara dan mengatur segala sesuatu dalam alam semesta, dalam hidup umatnya, dan sejarah, akan memberikan kesukaan dan kekuatan yang tak pernah habis bagi orang beriman. Yang kedua, providensia Allah adalah jawaban Allah atas pergumulan manusia tentang kenyataan hidup yang keras dan gelap di dalam dunia ini. Suatu jawab yang tidak mudah untuk dipahami. Tidak juga dimaksudkan untuk memudahkan kita hidup. Sebaliknya doktrin ini menuntun kita untuk beriman, menempatkan diri di pihak Allah, menolak bahwa alam semesta, hidup, sejarah, tergantung pada kekuatan alam, kekuatan nasib, atau kuat kuasa lain, termasuk kejahatan, yang sering dianggap bersifat otonom dan absolut. Yang ketiga, doktrin providensia Allah dimaksudkan untuk menghibur orang beriman menghadapi kenyataan hidup yang berat dan jahat dalam dunia ini. Penghiburan ilahi ini bukan suatu ajaran yang menindak-bobokkan saudara dan saya, atau membuat saudara dan saya bersembunyi dari kenyataan hidup yang harus dihadapi, melainkan memberanikan kita untuk tetap beriman bahwa Allah lah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, meski kenyataan yang kita hadapi kerap kali seolah-olah tidak demikian. Providensia Allah adalah doktrin yang menuntun saudara dan saya, orang-orang yang beriman, untuk hidup karena iman, bukan karena melihat. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang keempat, providensia Allah adalah kelanjutan dari penciptaan dan menegaskan bahwa Allah tetap aktif, operatif, partisipatif, mengendalikan segenap ciptaannya. Providensia Allah adalah akibat logis dari penciptaan dan adalah tindakan Allah yang menghubungkan penciptaan dengan eskaton, sasaran akhir, yaitu ciptaan baru, langit dan bumi yang baru. Ini berbeda dengan paham deisme, yang percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Tetapi setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak lagi terlibat sama sekali dalam urusan-urusan yang menyangkut ciptaannya. Dalam paham deisme, Allah digambarkan sebagai sosok pembuat jam, lalu memasang baterainya dan membiarkan jam itu berjalan sendiri sampai daya baterai itu habis dan jam itu berhenti. Dan itulah kesudahan zaman. Kita menolak paham deisme. Iman Kristen mengakui bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah yang tetap aktif, operatif, partisipatif, mengendalikan dan memelihara segenap ciptaannya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa artinya dalam segala sesuatu? Artinya, baik ketika kita dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, ketika hidup kita lancar maupun ketika banyak hambatan dan masalah yang kita temui. Allah turut bekerja bukan berarti Allah hanya sebagai asisten. Allah bukan sebagai kopilot.
tetapi justru Allah yang memegang kendali penuh, Allah lah yang tetap aktif, operatif, dan partisipatif di dalam kehidupan kita, di dalam sejarah umat manusia ini. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kendali dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang percaya? Di dalam Lukas pasal 12 ayat 7, Tuhan Yesus dengan tegas sekali berkata, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit adalah burung yang nilainya, harganya murah sekali. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Lukas pasal 21 ayat 18, Tuhan Yesus dengan penuh otoritas berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang jika Tuhan tidak mengizinkannya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada hal yang terlalu kecil yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada juga hal yang terlalu besar di luar kendali Allah. Segala sesuatu dikendalikannya demi kebaikan orang-orang yang mengasihinya, yaitu saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Keterlibatannya yang penuh dan kasih, berdaulat, sempurna ini, berlanjut pada jalannya sejarah umat Allah dan dunia ini, sampai terciptanya langit dan bumi yang baru. Itulah harapan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah di dalam Yesus Kristus yang terus memelihara kita semua. Dialah gembala agung kita, gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Tuhan menolong kita semua untuk semakin mengerti, menghayati, dan dapat mengalami kehadiran dan kuasa Allah di dalam segala keadaan kehidupan kita sehari-hari. Baik dikala sehat maupun sakit, dikala kaya maupun miskin. Amin. Mari kita berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada setiap saudara-saudara untuk secara pribadi menghampiri Tuhan dalam doa, menyerahkan diri dan keluarga kita masing-masing ke dalam tangan Allah, Sang Pemelihara sejati, yang mengendalikan segala sesuatu, khususnya saudara dan saya, umat pilihannya. Saudara-saudara sekalian, bawalah setiap persoalan hidup kita, besar atau kecil, kepadanya. Karena Tuhanlah yang peduli atas hidup saudara dan saya. Sementara kita semua berdoa, sebuah lagu dari komunitas Taise dengan judul Yesus Ingat Daku akan dinyanyikan dengan lembut untuk mengiringi kita berdoa. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Yesus, ingat aku
Ya Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Di tengah-tengah situasi hidup yang tidak menentu, penuh tantangan dan ancaman ini, kepada siapa lagi kami datang, jikalau bukan kepadamu ya Tuhan. Inilah kami, Engkau mengenal setiap kami. Jamalah kami, topanglah kami, tuntunlah kami untuk menghadapi hari-hari esok kami yang tidak kami ketahui. Terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa memelihara kami. Meskipun kadang-kadang kami tidak mengerti bagaimana cara Tuhan memelihara setiap kami anak-anak-Mu. Tetapi firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah lepas kendali. Engkau terus mengendalikan setiap peristiwa, khususnya yang dialami oleh anak-anak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan tak pernah berjanji bahwa jika mengikuti Dia, hidup terbebas dari segala masalah. Jalan akan selalu rata, hidup tanpa tantangan dan cobaan. Musa yang terbebas dari Firaun, tiang awan dan tiang api, Daniel di gua singa, Sadak, Mesak dan Abednego. Masih ingatkah kita pada cerita-cerita di Alkitab yang menunjukkan penyertaan kasih-Nya? Tuhan kita adalah Tuhan yang sama bukan? Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Janji penyertaan-Nya tak akan berubah. 2020 awal tahun, kita diawali dengan wabah yang tak pernah diduga akan sampai dalam kehidupan kita. Wabah yang sepertinya hanya ada dalam imajinasi kita atau di film-film imajinatif yang kita tonton. Bahkan tak pernah terbesit sekalipun dalam benak kita bahwa kita akan digiring perlahan dalam pola kehidupan yang baru. Kalau dulu kita bisa beribadah bersama-sama, bertatap muka langsung, memeluk, berjabat tangan, bersekutu dalam kehangatan dan saling bertemu dalam persaudaraan. Masih terbesit dalam benak kita saat bersama-sama saling membantu dengan lainnya, tersenyum lebar, ketawa dalam pelayanan bersama. Dan tiba-tiba sekarang kita harus ada di rumah masing-masing, beribadah sendiri, menanti-nantikan waktu ibadah sendirian, mengarahkan hati masing-masing pada Tuhan. Sejenak terasa kosong dan sejenak terasa berbeda. Apakah ini tanda bahwa penyertaan Tuhan sudah berakhir? Tidak. Sebab setiap perjalanan kehidupan ada maksud dan tujuan Tuhan yang tak pernah terselami. Mungkin di saat ini terasa sulit bagi kita, terasa berat. Namun yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama sekali lagi. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tak pernah berubah. Bahkan sedikit pun. Walau seringkali kita diombang-ambingkan oleh pemikiran dunia yang mengguncang dan menggoyahkan iman percaya kita. Mungkin saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk kembali mengoreksi diri dan kehidupan kita masing-masing. Bisa juga kan ini merupakan teguran Tuhan. Kita diingatkan untuk berdamai dengan diri kita sendiri.
diingatkan kembali untuk berdamai dengan saudara seiman, dan sudah saatnya satu hati bergandeng tangan menjadi saksi baginya. Mari tetap bersama mengambil waktu untuk beribadah masing-masing di rumah, melipat tangan, menengadah pada Tuhan, dan bersekutu dalam roh dan kebenaran dengan saudara seiman. Sebagai suatu persekutuan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon.
Hingga saat ini 42 tahun sudah Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ada di kota Ambon. Perjalanan yang panjang, bukan? Ketika pertama kali gereja ini berdiri, begitu banyak orang yang menyatukan hati, membawa visi dan misi untuk membawa gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hingga kini, apakah visi dan misi itu masih ada pada diri kita masing-masing? Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon berawal dari rumah, kemudian mulai ada bangunan di jalan belakang Soya dan hingga kini hadir di tempat kita beribadah saat ini. Mari saya mengajak kita bersama menyatukan hati kita untuk tetap membawa visi dan misi yang dari awal itu untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan gereja ini, ada hangat, ada kebahagiaan, ada air mata, ada nestapa. Kadang ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada terik, ada hujan. Tapi ingat satu hal, bahwa yang tak pernah lepas dari kita adalah pemeliharaan Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu merangkul kita. Pada hari ini saya akan mengundang dengan hormat untuk perwakilan dari rohaniawan kepada Evangelis Rison Effendi untuk boleh hadir bersama-sama dengan saya. Kemudian Evangelis Amos Lim, Evangelis Yohana Lim, Bapak Marlon Lahope. Kemudian perwakilan dari majelis saya mengundang dengan hormat Bapak Andri Sayaso dan Ibu Kwe Syokju. Saya mengajak jemaat semuanya, para rohaniawan majelis bersama-sama. Kita angkat pujian penyertaan-Mu sempurna sebagai wujud terima kasih atas kasih Tuhan yang luar biasa untuk gereja kita Kalam Kudus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, nyatakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, saat ini kita akan sama-sama akan diberikan kue ya untuk rohaniawan dan majelis, dan kita akan meniupnya sama-sama. Kita sama-sama mau mengucapkan, memberikan harapan yang terbaik untuk gereja kita. Kita nyanyikan happy birthday bareng-bareng ya sama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita bertepuk tangan sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga.
sebentar ya, tahan dulu. Hitung 1, 2, 3, hati-hati tiupnya jangan terlalu kencang ya. Karena lagi musim corona, jangan sampai kena sebelah-sebelah, oke? Jadi orang Ambon bilang rasa-rasa. Siap? Bareng-bareng ya, semuanya yang di rumah. 3, 2, 1. Boleh ditiup. Oke, tepuk tangan semuanya untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Ulang tahunnya yang ke-42. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa syukur dan membawa Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon seutuhnya dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, betapa hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, dan karena pemeliharaan Tuhan bagi Kalam Kudus Ambon. Sehingga hari ini kami boleh merayakan 42 tahun Tuhan menjaga, membimbing, dan memelihara pelayanan kami. Bapa, pelihara terus. Biarlah providensia Allah yang agung, yang kudus dan berdaulat itu terus menjadi nyata di dalam pelayanan Kalam Kudus Ambon. 42 tahun bukan umur yang singkat. Tuhan telah memelihara dan menjaga kami. Biarlah Kalam Kudus Ambon boleh terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami ke depan. Biar Allah sendiri yang memelihara dan memegang langkah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. 我代表本堂跟志士们 Kami hamba Tuhan dan rohaniawan, kami Komisi Sekolah Minggu, Mewakili Komisi Usiawan, kami Komisi Wanita, kami Komisi Remaja mengucapkan, kami Komisi Pemuda mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun, Selamat Hari Ulang Tahun 42年周年堂庆 yang ke-42 Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. 感谢主的恩待， bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. dan jadilah berkat bagi kemuliaan-Nya. Dirgahayulah gereja Tuhan. 谢谢 Tuhan Yesus Yesus memberkati. Hendaklah kita bersama sehati dan sepikir dalam satu kasih jiwa, juga satu tujuan, dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri, dan denganlah mengharapkan pujian yang sia-sia. Kristus teladan kita dengan rendah hati taat kehendak Bapa, taat sampai mati, tidak mempertahankan kemuliaan diri. Bersatu demi Kalam Kudus, bersatu bangun kerajaannya. Dia dan setialah masyurkan nama Tuhan, berkiprah bagi kemuliaan-Nya, tinggikan puji Kristus. Oh Tuhan, teguhkan legawi dengan kuasa Roh-Mu. Kristus teladan kita dengan rendah hati taat kehendak Bapa, taat sampai mati, tidak mempertahankan kemuliaan diri. Bersatu demi Kalam Kudus, bersatu bangun kerajaannya. Dia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, secara khusus bagi gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini, yang boleh memasuki usianya yang ke-42. Mari dengan penuh sukacita dan dengan segenap hati kita datang membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh membawa nanti persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan ke kantor gereja. Pada setiap jam kerja ada kotak di situ, boleh masukkan di situ atau boleh transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah layar ini. Nomor rekening BCA. Mari sambil persembahan dikumpulkan, kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 50. Hitung berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan berdiam dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat, hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita satukan hati kita. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan, di hari yang berbahagia ini Tuhan, ketika kami mengenang persekutuan kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, boleh berusia 42 tahun Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Sekalipun semua yang kami punya kami berikan, tetap tidak seimbang dengan segala karya, kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Baik secara pribadi maupun secara gerejawi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan dengan sukacita kami boleh membawa persembahan kami yang kami sadari asalnya daripada Tuhan juga. Dan biarlah Tuhan kau boleh pakai Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati doa-doa yang terpanjatkan. Berkati juga Tuhan para majelis yang boleh mengurusnya Tuhan. Sehingga semua boleh dipakai semaksimal mungkin Tuhan. Untuk dipakai mendukung pekerjaan dan demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami. Terimalah ungkapan syukur kami, terimalah hidup kami, terimalah semuanya Tuhan sebagai bagian ungkapan syukur kami dan cara kami mengasihi Engkau. Kami terbatas, tetapi Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puja, sungguh tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mempersembahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ke depan ini. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.